Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Komandan Korem 072 Pamungkas, yang kami hormati seluruh Kepala Dinas OPD beserta jajarannya, dan jamaah Jogja Istimewa TV atau GTV dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada pengajian virtual yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini perkenankan saya Nur Syabani Purnama, Wakil Ketua 3 Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menyampaikan laporan penghimpunan dan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang berhasil dihimpun dan dikelola oleh Basnas DIY. Yang pertama, total penghimpunan ZIS di SKL Basnas DIY pada bulan April 2022 khusus 1 bulan sebesar 2.243.243.536 rupiah. Dengan perincian, yang pertama penghimpunan dalam neraca sejumlah 1.602.155.336 rupiah, yang terdiri dari jumlah yakat 856.311.978 rupiah, kemudian jumlah infak 45.987.645 rupiah, jumlah zakat fitrah 8.113.104 rupiah, jumlah fidyah 6.565.039 rupiah, dan jumlah infak terikat 685.177.569 rupiah. Kemudian ada penghimpunan zakat infak sedekah di luar neraca atau kami sebut dengan off balance sheet. Zakat fitrah sebanyak 856.569.500 rupiah. Kemudian fidyah 17.350.000 dan infak 47.168.700 rupiah. Total penghimpunan zakat infak sedekah di luar neraca atau off balance sheet 921.088.200 rupiah. Bapak Gubernur yang saya hormati, Bapak Ibu, Saudara jamaah pengajian yang berbahagia. Kemudian untuk penyaluran ZIS dan DSKL berdasarkan program sebesar 1.301.567.420 rupiah. Kemudian berdasar asnaf 1.447.696 rupiah. Sedangkan penerima manfaat ada 18 lembaga dan
jiwa. Alhamdulillah setiap tahun penghimpunan YIS di SKL Basnas DIY selalu mengalami peningkatan dan pertumbuhan yang signifikan atas partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara para muzaki yang terorganisir melalui UPY atau unit pengumpulan zakat baik OPD maupun instansi vertikal. Meskipun harus kami akui bahwa masih ada sejumlah OPD maupun organisasi vertikal dan juga BUMD yang belum membentuk unit pengumpul zakat dan belum menyetorkan zakatnya kepada Basnas DIY. Tentu kami sangat berharap agar OPD, instansi vertikal, BUMD yang belum menghimpun zakat untuk bisa segera menghimpun zakat, yang belum membentuk unit pengumpul zakat dimohon untuk segera membentuk unit pengumpul zakat. Terkait capaian kinerja Basnas DIY, alhamdulillah dari tahun 2016 sampai 2021 telah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik, audit tentang laporan keuangan dan hasilnya wajar tanpa pengecualian. Kemudian Basnas DIY juga didampingi untuk pengukuran audit syariah dan akreditasi kelembagaan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini melalui kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya beberapa tahun terakhir sangat baik. Ya, saya ulangi, hasilnya audit syariah dan akreditasi kelembagaan hasilnya sangat baik. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa hasil pengukuran indeks transparansi organisasi pengelola zakat yang dilakukan oleh Puskas Basnas RI, Basnas DIY meraih nilai tertinggi untuk wilayah Jawa Bali. Alhamdulillah Basnas DIY meraih nilai tertinggi. Kemudian hasil penilaian Basnas Award tahun 2021, Basnas DIY mendapatkan predikat pengguna Simba terbaik bersama Basnas Jawa Barat dan Basnas Kalimantan Selatan. Tentu prestasi ini tidak lepas dari dukungan dari Bapak Ibu, mulai dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian para pejabat dan juga para muzaki. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih atas dukungan kepada Basnas DIY. Oleh karena itu kemudian tak lupa di akhir laporan ini kami berharap kepada para pegawai di lingkungan Pemda DIY, instansi vertikal di DIY, kemudian BUMD di DIY untuk bisa menyalurkan zakatnya melalui Basnas DIY. Insya Allah pengelolaan Basnas DIY menggunakan prinsip transparansi, profesionalitas, dan juga akuntabilitas. Kepada Bapak Ibu yang ingin menyalurkan zakatnya melalui Basnas DIY, bisa melalui UPY atau unit pengumpulan zakat yang sudah terbentuk, atau bisa juga datang langsung ke Basnas DIY. Kantornya di Kompleks Kanwil Kementerian Agama DIY, Jalan Sokonandi nomor 8, atau bisa juga langsung transfer ke rekening-rekening yang tersedia yang dimiliki oleh Basnas DIY. Atau jika memerlukan informasi lebih lanjut atau bahkan mungkin jemput zakat, bisa menghubungi kami di nomor 587062 atau 085 221 222 616. Bapak Gubernur yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah pengajian aparat yang saya hormati, demikian laporan pengelolaan zakat Basnas DIY pada bulan April tahun 2022 yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dari Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan zakat dari Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat yang luas bagi para mustahik. Akhirnya izinkan saya untuk mendoakan kepada para pembayar zakat, para muzaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abaqaita wa ja'alahu laka tahurun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan, pada barang yang engkau zakatkan,
dan semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yang masih engkau sisakan, dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih dosa bagimu. Demikian, astagfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama pembacaan kalam ilahi oleh Ustazah Mufti Hatul Muna. Beliau merupakan juara 1 MTQ Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Tilawah Dewasa Putri tahun 2022. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun u'iddat lil kafirin. Wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayz wal
والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan pembacaan kalimah thayyibah oleh Dr. Andes Haji Nur Rahman MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat pula Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh pimpinan dan OPD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan kerendahan hati, marilah kami mengajak kepada seluruh untuk kita bertakarub mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca kalimat thayyibah dan doa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, Allah memberkati kita semua. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi yang aman, yang tentram, diberkahi oleh Allah, menjadi provinsi yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Liridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad
ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفروا ربكم إن الله هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. إن الله هو الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 نويت الذكر تقربا إلى الله وخروجا من جميع المعاص. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعه والوفاء بكتابه للناس سفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحاب المصطفى الغرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اعف عنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا وفقنا وفق أهلنا وقربتنا لنا في ديننا ومع أهل القرط أنثى وذكر اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقرب بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا يتبعنا شقيا مطرودا ولا محروما ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم طول عمرنا وسقي أجسادنا ونور قلوبنا وحسن أخلاقنا ورزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك استقامة وارزق علينا رزقا حلالا واسعا مباركا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة كلمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعفو منكم والله الموفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama tausiah pada kesempatan hari ini dengan tema berislam di tengah modernitas yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Rafiq MA PhD dan pada saatnya nanti berkenan untuk sekaligus memimpin doa. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana ababa hikmatika wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Faqad qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ahasiban nasa ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Aqama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ki hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para masyayikh, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ngapunten kula nggak bisa ngabsen satu persatu ya, yang nggak hafal. Nah, kula absen iki 45 menit buat ngabsen tok ya, Mbak. Nggih nyuwun ngapunten kula tidak sempat sebutkan satu persatu. Di antara alasan kula nggak bisa nolak ketika diundang Pak Amin karena kepala biro mental Pak Jarot niku kiai kula, Pak. Kula ngaji sama Pak Jarot di kampung juga gitu. Nggih. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada hari ini Allah beri kita berkah, Allah beri kita rahmat, beri kita kesempatan dengan segala keadaannya. Pandemi mulai melandai tapi jangan surut, kan gitu pesannya gitu ya. Karena Belanda belum jauh. Belanda masih ada, musuh masih ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah pertemuan kita pada hari ini dan dengan berkah majelis-majelis ilmu, berkah silaturahmi yang kita jalin di semua tempat, dan dengan berkah pekerjaan kita sebagai bagian dari kewajiban menjalankan kewajiban untuk mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya umur panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita rizki yang penuh berkah manfaat yang menguatkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngapunten sebelumnya. Jadi tadi kalau jadi bukan salah kostum kalau naik kostum beda dewe, Pak. Oh, ada sama yang sana sama Ibu sama Mbak MC saya beda bajunya seragam. Karena sebenarnya kalau Kemenak hari ini masih putih ya, Pak. Kemenak kita masih putih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika dikontak kemarin lalu disampaikan judul, sempat mikir oh ya ini judul pas buat kulo, Pak. Tapi pasnya tuh pas dalam pengertian guyon, Pak. Kalau selama ini kalau guyon sama teman-teman kulo niku ini aslinya kulo itu ya orang sing istiqomah, Pak. Istiqomah itu maknanya lurus gitu. Jadi kulo itu maksudnya istiqomah dari atas ke bawah ya, Pak. Lurus. Kulo guyoni teman-teman kulo sing bisa ora istiqomah gitu. Bisa ora istiqomah. Istiqomah artinya lurus ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pamit. Kalau ingin menyampaikan sebagian dari pesan-pesan keagamaan, mudah-mudahan ini jadi wasiat paling utama, nasihat untuk diri kulo pribadi, dan buat mudah-mudahan manfaat buat panjenengan. Tema ini tema sing abot, Pak. Tema istiqomah itu tema abotnya ora ketulungan niki.
Nggih, tapi ya bismillah nek pun nyanggupi ya lah pripun. Nggih. Nggih Bapak Ibu, pamit kula ingin mulai dari pesan guru-guru kula dan pesan ini sering kula sampaikan di banyak kesempatan. Sing biasa dengar kula ngaji pun mungkin hafal pesan ini. Tapi bagi kula ini pesan penting. Pesan guru kula sekitar 25 atau 26 tahun yang lalu. Kula ketika tamat aliyah, ya kula tamat aliyah tahun 93, Pak. Berarti udah ya hitung sekian tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu, Pak? Kula tamat aliyah 93. Ketika tamat aliyah kula guru ngaji. Jadi kalau di tempat kula di Banjarmasin sana, ngapunten nggih, kula orang Banjarmasin gitu. Di Banjarmasin sana itu mayoritas santri itu santri kalong gitu. Jadi kiai yang kula biasa ngaji, guru kula panggil guru yang biasa kula ngaji ngalong. Kula khatam beberapa kitab sama beliau, tamat aliyah kula mau pindah lokasi balik ke Banjarmasin. Pesan beliau sederhana begini, Rafiq, besok kalau kau punya kesempatan, pakai bahasa Banjar tentu ya Pak, karena kalau punya kesempatan untuk diberi orang kesempatan untuk bicara di hadapan orang banyak, menyampaikan ilmu yang engkau sudah ngaji setiap waktu ini, ingat satu hal, setiap ada majelis ilmu, setiap ada kesempatan, jaga tujuan utamanya. Nopo, tujuan utama dari sebuah majelis ilmu, termasuk pertemuan seperti kita hari ini, bukanlah ilmu. Tanggu nopo, lah jenenge majelis ilmu kok tujuannya bukan ilmu niki pripun. Guru kula iku umur beliau sebentar, kula digress sedikit Pak, ke pinggir sedikit. Guru kula yang nasihati kula niku umur beliau sekarang sudah 89 hampir 90. Terakhir Ramadan kemarin kula masih sempat alhamdulillah sowan ke beliau. Idul Fitri kula sowan ke beliau, kula minta nasihat lagi, Guru. Tolong nasihati, tapi beliau sudah sepuh sekali, sudah lemah lagi, kondisinya hanya duduk saja di atas sajadah, jadi sowannya juga harus mendekat ke sajadah beliau. Kalau pamit minta nasihat seperti biasa gitu kan, minta nasihat. Enggak, beliau enggak. Tidak ada nasihat lain. Amal jaga yang dulu pernah aku sampaikan saja. Itu aja pesannya. Jaga yang dulu pernah tak sampaikan. Nah, apa nasihat beliau? Tujuan utama dari majelis ilmu itu bukan ilmu. Ilmu itu nomor sekian. Ilmu itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustadz, jadi guru, jadi dosen, jangan pernah berpikir bahwa kau yang memberi ilmu sama orang lain. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah yang beri ilmu kepada siapa yang dia maui, siapa yang Allah beri ilmu faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia sudah mendapatkan kebajikan yang amat sangat banyak. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kau yang bisa memberi ilmu kepada orang lain, urusannya Allah. Dan terbukti nggih, kita biasa berangkat pengajian 1 jam, ustadznya dari Jakarta, wah keren, ustadz terkenal, pulang pengajian ditanya, tadi apa isinya? Lupa sing kelingan pokoknya ustadznya lucu. Jadi ustadznya lucu tok, sing kelingan ustadznya lucu tok gitu kan. Nek isine nopo iso lali. Nek ngaji bendino kayak anak sekolah gitu kan, besok ujian, malam ini baca buku 50 halaman, besok pas ujian di hadapan soal yang diingat, aku kelingan kok. Ini soal ini jawabannya ada di buku ini, tapi apa ya? Sing kelingan tuh cuma warna covernya. Iki di buku yang warna kuning iki loh. Lah kayak sing dibutuhkan tuh kan jawabannya, bukan cover bukunya gitu. Iya, itu kayak orang latihan silat pun ngapale kembangan, tahu jurus, pas ketemu musuh, iku lali jurus semuanya. Babak belur dipukulin orang, baru kelingan. Oh kudune kayak gini tadi nangkisnya. Loh tapi kan pun telat gitu. Ampun telat gitu. Karena ilmu itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berpikir kau yang bisa membuat orang pintar, kau yang bisa membuat orang tahu. Itu urusannya Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti doanya Rabi'ah al-Adawiyah. Allahumma inni qad istauda'tuka lima 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaih. Karena Pak panjenengan sepuh kula enggak berani. Kalau sama murid kula ijazahkan doa iki. Nek sama murid kula ijazahkan. Niki doa karena doa ini kula dapat ijazah juga dari guru kula. Allahumma inni qad tiap selesai ngaji, tiap selesai belajar, kayak kita diajari berdoa. Allahumma inni ya Allah sesungguhnya aku qad istauda'tuka, aku titipkan kepada engkau lima 'allamtani, apa yang engkau berikan ilmu kepada aku hari ini. Jadi kesadaran pertama bahwa ilmu yang kita tahu Allah yang beri, bukan guru, bukan siapa. Guru cuma wasilah. Fardudhu ilayya 'inda hajati ilaih. Lalu kembalikan ilmu itu kepadaku pada saat aku berhajat
danya. Lah kan itu yang penting. Ilmu itu kan yang penting pas dibutuhkan ada. Nah, ini nyambung karo cerita kita tentang istiqomah bar iki. Bar ngaji, pengajian, ngaji ilmu sabar. Sabar itu begini pun rampung. Dilalah baru selesai ngaji, pulang ke rumah ada kelakuan sing ora karuan langsung wah, lah iku berarti ilmu sabarnya urung kanggo iki. Ilmu sabarnya burung kepakai. Pada saat kita berhajat terhadap ilmu ini, ilmunya nggak datang. Padahal yang kita perlukan adalah pada saat kita berhajat. Dan itu siapa yang punya kuasa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau begitu apa tujuan utama dari majelis ilmu? Ujar beliau, majelis ilmu itu minimal ada 2 orang yang ketemu, guru dan murid. Kadang majelis ilmu dihadiri oleh orang banyak seperti ini. Maka apa tujuan dari majelis ilmu? Tujuan utama dari majelis ilmu itu adalah silaturahmi. Nyambung rasa kasih sayang, menyambung silaturahmi dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuan itu dijaga, dipegang, maka tidak ada orang bar ngaji, bar niku gelut. Tidak ada orang bar datang di pengajian, keluar dari pengajian tunjuk-tunjukan karo tonggo. Wih, kowe salah, kowe sesat, kowe mlebu neraka. Wah, sejanan insyaallah. Nggih. Tidak ada orang yang selesai dari majelis ilmu berantem. Jadi kalau ada orang selesai ngaji, bareng ngaji, di mana saja ngajinya, mau di masjid, mau di musola, mau di kantor, atau mau baca buku, mau apa saja, kapan saja dia ngaji. Kalau orang selesai ngaji, maka buah dari ngaji itu adalah rasa kasih sayang yang semakin tumbuh dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gampang ngukurnya. Ilmu kita sukses napa mboten niku, bareng ngaji keluar dari majelis senyum. Kan murah senyum walaupun kalau sering guyon di banyak tempat nih Pak ini kene perkara nek apa bahayanya jadi ustad ngaten nggih Pak Nur Rahmat nggih kita jadi ustad nih kene bar ustad ngandani tabassumu kali akhika shadaqatun senyumnya engkau kepada saudara engkau adalah sedekah akhirnya datang ke masjid celengan lewat disenyumin nek sak masjidan ngaten jadi ustad senyum itu sedekah gitu nek celengan disenyumin nganu Pak celengan tuh nek disenyumin orang bakal nambah gitu. Sing jembrut bar niku ketua takmir nih kan. Kok celengan kosong gara-gara ustadznya bar ngaji senyum saja. Jadi celengan lewat disenyumin aja. Kabeh sak masjidan ngaten, Pak, senyum aja. Enggak akan penuh-penuh tuh celengan. Sak ketua takmir, Pak. Masyaallah. Injih. Jadi tujuan utama dari pertemuan kita pada hari ini bagi kula pribadi niatnya adalah silaturahmi. Kalau ketemu panjenengan dan niki mugi-mugi karena sebab silaturahmi ini Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan kita pintu rizki yang penuh berkah dan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pun rampung nggih? Ampun. Ampun rampung ya, nah, tujuannya pun disampaikan kok. Kan tujuannya mencapai. Bismillah, jadi niku. Ya karena kulo ya kaget ya nopo. Nah karena kebetulan kulo juga di kampus sering nemeni teman-teman melakukan penelitian ke banyak tempat di daerah. Terakhir kita punya penelitian yang agak besar di 20 provinsi se-Indonesia. Kita neliti pengajian sebenarnya halakah SLTA dan perguruan tinggi. Tahun kemudian kita kurangi jadi 15 kota, kita riset 15 kota di pengajian-pengajian para ustadz, para level kedua, ya kampus ya menarik akhirnya warnanya macam-macam. Dan Jogja lumayan menghibur Pak, karena di Jogja kita riset Pak. Ya kalau walaupun beritanya macam-macam, tapi di titik-titik itu ada resiliensi ya bahasa gaulnya. Resiliensi daya tangkal, ada kemampuan sendiri masyarakat untuk menangkal titik-titik. Nah hasil riset itu ya sederhana. Kita ketemu memang ada orang baru pengajian gelut gitu, baru pengajian ya menyulut, isinya menyulut amarah, menyulut emosi lah niku sing Masya Allah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua untuk selalu menjaganya. Baru kulo paham Pak. Dulu 93 ketika kulo tamat ketemu guru, kalau baru tamat aliyah kan, anak belum ketemu mana, kulo belum paham nasihat itu. Nasihat itu belum paham. Iki warap nopo nasihat iki. Tapi semakin ke sini oh ya ternyata benar ya. Ternyata benar ya. Benar itu untuk 2 hal. Pertama, kadang kita jadi guru merasa bahwa kita yang bisa memintarkan orang. Maka ketika murid tak pintar, marah itu. Kadang kita jadi orang tua merasa kita yang bisa memahamkan anak. Ketika anak tak paham, marah kita.
Karena kita merasa kita yang punya kuasa untuk memasukkan pengetahuan ke kepala orang. Kepala murid, kepala anak, kepala istri, kepala suami, ke dalam kepalanya tetangga. Itu pertama. Padahal kalau kita tahu Allah yang punya, ya sudah, selesai. Tugas kita cuma nyampaikan, cuma wasilah. Nggak akan gelut itu orang, walaupun hasilnya beda sama ekspektasi. Kan kadang-kadang hasil beda sama ekspektasi kan sakit hati kan. Kan ngaten gitu, guyonan sederhana itu. Saya sering guyon, tapi saya yakin di sini nggak ada, makanya saya berani guyonkan di sini. Saya biasa guyon itu para jomblo, Pak, Bu. Jomblo itu tak bilang, jomblo itu orang yang paling murah rezeki dan paling murah rezeki dan panjang umur. Ada yang jomblo Mas Mbak di sini? Oh, masih ada yang jomblo. Jomblo itu murah rezeki, panjang umur. Kenapa sebabnya? Sebabnya sederhana katanya. Jadi ada jomblo mas-mas lagi nembak cewek gitu kan. Dek, aku mau jadi imammu, Dek. Si adek langsung jawab, udah sholat Bang. Nggak jadi kan. Udah deh Bang, temenan aja gitu kan. Gitu kan kata si adek. Maka setiap kali nembak lalu ditolak lalu bilang temenan aja. Setiap kali nembak gagal nambah satu teman deh. Besok nembak gagal lagi nambah lagi satu teman. Jadi semakin sering nembak dan semakin sering ditolak semakin banyak teman deh. Orang banyak teman tuh kan banyak silaturahmi, panjang umur, murah rezeki. Jadi seneng nggak deh? Saya nggak tahu ini kalau para jomblo tersinggung banget diguyoni kayak gini, tersinggung. Baik. Lagian ngapain panjang umur gitu kalau begitu keadaannya. Ngapunten. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pertama jadi rumus pertama dari majelis ilmu itu adalah bukan tentang ilmunya. Ilmunya kita tunduk kepada Allah tapi tentang silaturahminya. Nah, cuma ya iki sing angel. Nah, kalau mau masuk istiqomah itu tema yang luas sekali, tema yang besar sekali. Kita kudu istiqomah ke banyak hal. Ada makalah dalam bahasa Arab bilang begini, as-sabru kas-sibri murrun fi madaqatihi walakinna awaqibuhu ahla minal asal. Ini pepatah Arab mahfuzat zaman ngaji impian gimana? Zaman ngaji impian kan ngapalin mahfuzat. As-sabru kas-sibri, sabar itu bagaikan buah jadam. Murrun fi madaqin, saya juga nggak tahu buah jadam itu kayak apa ya, Bang. Pokoknya siber itu nama buah di Arab sana. Murrun fi madaqatihi, buah ini murrun fi madaqatihi, dia pahit di dalam rasanya. Walakinna awaqibuhu ahla minal asal, tapi buah ini obat sebenarnya, ini kayak jamu gitu. Kayak buah obat di kalangan orang. Murrun fi madaqatihi, rasanya pahit. Walakinna awaqibuhu, tapi hasilnya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Jadi, lah itu contoh istiqomah. Istiqomah itu nggak enak kadang-kadang. Istiqomah itu kadang-kadang nggak enak. Kadang-kadang turun naik nggak enak gitu. Tetapi orang yang istiqomah, walakinna awaqibuhu ahla minal asal, nanti dia akan dapat sesuatu yang lebih indah, bahkan lebih manis daripada madu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pamit. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah bilang begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasa ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mereka berkata amanna, kami beriman, sementara wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji, tidak dicek, tidak dites. Jadi sebelum kita bicara jauh tentang istiqomahnya, setiap kali kita berkata beriman kepada Allah, maka pada saat itu kita sedang membuka pintu ujian. Karena itu maka kenapa kita diminta untuk istiqomah. Karena ujian itu bagian yang tak terpisahkan dari pernyataan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti habis kita menyatakan iman, habis itu perkara selesai. Justru habis itu yo masalahnya makin banyak. Kulo ngapunten, kulo beberapa waktu terakhir nemenin beberapa teman mu'alaf. Ya kulo sampaikan kepada mereka, kulo yakinkan, yaitu bukan berarti sesudah 2 kalimat syahadat diucapkan masalah selesai. Bisa jadi masalah yang lebih besar menanti di depan. Macam-macam itu. Macam-macam itu. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga dalam ayat yang lain, tadi juga kulo bacakan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan bisa cek surah Al-Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami Allah, Rabbunallah. Ini cerita tentang sahabat-sahabat Nabi. Summastaqamu, lalu kemudian dia istiqamah. Istiqamah maksudnya ini bertahan. Bertahan dengan keimanan ini dengan apapun ujiannya. Maka hasil dari bertahan ini adalah tatanazzalu alaihimul malaikatu. Akan turunlah malaikat secara bergelombang. Lalu kemudian apa yang disampaikan para malaikat kepada mereka? Alla takhafu wa la tahzanu. Tak usah takut, tak usah gelisah. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Maka terimalah kabar gembira bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian semua sudah dijanjikan. Nah, ngapunten, kalau mau merangkai dua ayat ini, nanti ada ceritanya dalam hadis. Bagaimana merangkai dua ayat ini? Dua ayat ini rangkaiannya sederhana. Rangkaiannya sederhana. Tadi, sejak kita pertama kali menyatakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejak saat itu ujian yang paling berat itu adalah ujian terhadap iman. Ingat kita cerita ketika Nabi SAW pulang dari perang Badar. Nabi pulang dari perang Badar, lalu kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat, padahal perang Badar itu bodenya udah ketulungan. Pasukan Nabi 300 berhadapan dengan 1000 orang orang kufar Quraisy. Itu nggak imbang itu. Kayak Ukraina kalau Rusia ya. Enggak imbang, tak imbang sama sekali pasukan Nabi, yang kecil sekali pasukan Nabi dibanding orang-orang kufar Quraisy pada saat itu. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala menang. Dengan pertolongan Allah, Nabi dan para sahabat menang. Wah, itu kemenangan besar. Dan itu peperangan pertama yang Nabi SAW lakukan. Para peperangan di mana para malaikat turun menolong Nabi dan para sahabat. Nah, sekarang kalau balik dulu, kenapa pertolongan itu datang? Pertanyaan pentingnya, bagaimana pertolongan itu bisa datang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita tarik sejarah ke belakang. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua kenabian. Artinya Nabi hijrah 2 tahun. 2 tahun pasca hijrahnya Nabi ke ke Madinah. Nabi tinggal di Makkah sekitar 13 tahun. Sekitar 13 tahun. Artinya perang Badar itu terjadi sesudah Nabi 15 tahun dakwah. Sisanya 10 tahun sampai Nabi meninggal. Nah, umur Nabi pada saat itu berarti 40 tambah 15. Sudah 55 tahun. Nah, gini ngitungnya. Ini yang sering kali kita tinggalkan ngitung tahun itu penting ternyata. Ngitung tahun itu penting. Kenapa tahun ini penting dihitung? Nabi dari sejak pertama kali dakwah di Makkah, kurak ketolongan-ketolongan yang wahum la yuftanun. Nabi diuji tadi, dilempari, dimacam-macamin, Nabi kadang berdarah, gak ketulungan itu. Nabi dilempari kotoran, jeblak, kotor pakaian Nabi, Nabi pulang ganti. Tak pernah Nabi marah. Sahabat Nabi Ammar bin Yasar dan keluarganya Ammar bin Yasar dibunuh. Sampai orang tua Ammar bin Yasar itu disebut dalam riwayat, dalam sejarah sebagai orang yang pertama syahid di dalam Islam. Kenapa? Gara-gara mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat mereka dibunuh. Bahkan dalam beberapa riwayat digambarkan cara membunuhnya nggak tanggung-tanggung. Itu ditusukkan tombak dari kemaluan keluar di mulut. Jadi koyok bagaimana membayangkan sahabat saat itu begitu dianiayanya. Nabi di embargo ya kalau bahasa sekarang ya. Nabi dan sahabat di embargo, nggak dikasih makan, dikasih macam-macam. Ya sudah hidup dengan segala keterbatasannya. Dikejar-kejar, Nabi tak diganggu, tapi sahabat-sahabat yang lain yang diganggu. Nabi dakwah ke Taif. Boro-boro diikuti. Nabi malah dilempari sampai berdarah-darah. Kayak ada cerita guyonan ini. Jadi guyon serius. Satu ketika saya dapat kesempatan ngajar bareng sama teman dari Saudi, Dr. Hamzah orang Saudi, ngajar bareng di UIN gitu kan. Jadi tim teaching sama saya, Pak, ngajar bareng di kelas. Akhirnya kenalan, dia bilang dia Taif, orang Taif, dia dari Taif ternyata.
Dia berasal dari Taif. Jadi saya langsung bilang, berarti kakekmu yang dulu ngelempari Kanjeng Nabi ya? Dia ketawa, oh iya, masih mending saya orang Indonesia. Kakek tuh buyut saya nggak pernah ngelempari Kanjeng Nabi gitu kan. Dia orang Taif, kakek buyutnya ngelempari Kanjeng Nabi tuh. Dia ketawa, iya, jadi baru sadar juga dia. Kalau ternyata kalau orang baca sejarah, dengar orang Taif, bagi kita yang nggak tanah Arab ya, bagi kita yang jauh dari tanah Arab, kalau dengar Taif itu yang kebayang itu kan orang yang ngelempari Kanjeng Nabi. Sampai Nabi berdarah-darah. Tapi apa yang terjadi dengan Taif? Nabi diam saja. Malaikat kan bahkan diceritakan situ datang Jibril kepada malaikat, ya Muhammad, berdoalah engkau meminta kepada Allah seperti mintanya nabi-nabi terdahulu agar aku binasakan orang-orang yang melempari kamu ini seperti binasanya orang-orang umat nabi terdahulu yang maksiat kepada nabi-nabinya. Umatnya Nabi Lut ditimpa bencana alam besar, mati. Umatnya Nabi Nuh ditimpa banjir besar, mati. Sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu ketika maksiat kepada nabinya dibinasakan. Minta engkau berdoa kepada Allah. Kalau kau meminta berdoa kepada Allah, aku akan angkat gunung ini, aku timpakan kepada mereka agar mereka binasa. Tapi apa jawab Nabi? Inni lam ub'atsu la'anan innama bu'istu rahmatan. Nabi istiqomah saja di situ. Aku diutus bukan sebagai tukang laknat, kata Nabi. Tukang laknat itu termasuk mendoakan yang buruk buat orang lain itu tukang laknat, bukan yang sekadar laknat tuh doa kayak welek karo wong, ki ono wong panjenengan dilalah ora seneng karo wong. Dia sakit gigi, mudah-mudahan lama sakit giginya ben gak ngomel-ngomel lagi. Iku doa kayak welek, mendoakan buruk buat orang lain itu ya laknat namanya, itu laknat namanya. Nabi enggak mau. Ini lampu ba'atsu la'anan, kata Nabi, aku bukan diutus sebagai tukang laknat. Innama bu'istu rahmatan. Aku diutus sebagai rahmat. Makanya apa yang disebut mendoa? Yang itu sebagai rahmat itu lalu mendoakan. Nabi mendoakan kebaikan kepada orang-orang ini. Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la yafqahun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku ini, sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Wah, nek kita nek ono wong nyakiti kita, habis itu kena musibah, ora tanggung-tanggung, gembira loko dari utara ke selatan iso diabsen itu, Pak. Ngomelnya tuh ngabsen gembira loko dari utara ke selatan, dari Kudanil tekan Munyuk ya, Pak. Paling selatan apa? Paling selatan itu nopo, paling selatan gembira loko. Kayaknya ubah-ubah deh. Udah lama nggak masuk gembira loka saya, ngapunten. Ngapunten gitu kan. Udah lama nggak nengok gitu. Nengok. Kalau versi Darwin sih nengok saudara, kalau versi Darwin ya, Pak. Nengok leluhur. Masya Allah. Versi itu versinya Darwin gitu. Bapak Ibu yang dirahmati. Ya itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berhadapan dengan situasi, didoakan saja sama Kanjeng Nabi. Nggak mau doa yang buruk-buruk. Walaupun ini ada guyonan, lagi-lagi urusan jomblo gitu. Mas nggak apa-apa ya Mas ya. Tapi yang salah sekarang bukan jomblonya Mas. Ini sekarang yang doa. Kayak ada guyonan, tapi guyonan serius. Gara-gara Ustadz ngaji gini Pak. Ustadz tuh ngaji di pengajian. Kata Pak Ustadz, gini, doa yang diucapkan ala zahril ghaib. Jadi, dan ini ada di hadis ya, ada di kitab Al-Adhkar ya Pak. Imam Nawawi kan ngutip hadis ini. Mendoakan orang yang tidak ada di hadapan kita itu afdal, mustajab. Jadi apik, makanya panjenengan kula setiap hari diajari guru-guru kula dulu, panjenengan nek ndonga jelali jangan lupa mengajak mendoakan saudara, mendoakan teman sekantor, mendoakan tetangga. Karena itu orang yang tidak ada di hadapan kita. Karena kata Nabi, doa ala zahril ghaib, doa ketika tak ada di hadapan orangnya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan, kalau masih ingat, kalau dari aliyah gue diajari guru-guru gue, nek ndonga gue pasti melibatkan jiran tetangga, teman sekantor, teman sekolah, saudara-saudara yang jauh, apalagi orang tua yang tidak ada di hadapan kita saat ini. Karena itu Nabi yang bilang, doa ala zahril ghaib itu mustajab. Doa terhadap yang orang tidak ada di hadapan kita itu mustajab. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini Ustadz lagi pengajian nih, dan benar, isinya benar. Di antara doa yang paling mustajab itu adalah pada saat berbuka puasa. Jadi nek puasa sunat ataupun puasa wajib pada saat iftar, itu doa mustajab banget nih. Makanya diajari kita berdoa. Ojo nek takjil ku siap-siap ciot nunggune makanan kaya opo, kayak orang di lampu merah ngono, ngenteni makanan ngong ijo syuk gitu kan. Yo ngenteni makanan takjil yo ngaten. Kayak nafsu banget gitu loh, lihat makanan tuh kayak amarah apa nih. Belum selesai orang azan sana bluk, udah masuk itu enggak pakai doa. Mboten ya aja kayak ngono wis kanu. Apa itu lagi guyonan serius itu kan di Indonesia, bukan di Indonesia ya kan, kalau lampu hijau artinya jalan ge, lampu merah artinya berhenti, lampu kuning artinya apa Bu? Gas.
Kita ke lampu kuning gas gitu. Lampu kuning tuh gas nyus gitu kan. Malah gue tambah kencang gitu naik kuning. Apik nih kita. Masyaallah gue tafsir sendiri tuh. Nek bingung polisi gue. Lah piye kuning kok tambah kencang gitu. Nek pakai detik itu tambah kencang lagi, Pak. Lihatnya masih walaupun sudah merah tetapi baru detik baru 0. Baru 1 detik pertama, oh kono urung gitu, nyus gitu, was. Masya Allah. Jadi nggak ada yang bilang, nggak benar kalau dibilang kita itu lambat. Kita itu cepat, Pak. Terutama di lampu kuning. Lampu kuning gitu. Terutama di lampu kuning. Buatan lambat. G. Mustajab. Lagi-lagi ini benar. Kalau panjenengan puasa sunat, berdoa pada saat berbuka. Lalu kemudian yang ketiga, ini ceritanya Pak Ustadz ini. Pada saat kita mendoakan orang lain kebaikan, maka apa jawab malaikat? Walaka mithluh. Jadi setiap kali kita mendoakan kebaikan untuk orang lain itu kita dapat yang sama. Jadi nggak rugi, nggak berkurang sama sekali. Walaka mithluh kata malaikat. Engkau dapat yang sama. Jadi berdoa kebaikan untuk orang, kita mendoakan orang murah rizki, insya Allah mudah-mudahan Allah murahkan rizki kita. Kita doakan orang panjang umur, Allah panjangkan umur kita. Kenapa? Karena setiap kita berdoa kebaikan untuk orang lain, malaikat jawab walaka mithluh. Tapi justru di sini masalahnya terjadi, Pak. Nah, ini masalah terjadi. Apa? Jadi ada suami istri. Punya teman jomblo. Si suami lalu kemudian pada saat berbuka puasa berdoa. Kan jadi 3 keutamaan tadi kan? Orang yang tidak ada di tempat berdoa pada saat berbuka lalu berharap malaikat menjawab. Doanya apa? Mudah-mudahan temanku yang masih jomblo dapat jodoh. Itu yang marah istrinya, Pak. Istrinya langsung ngamuk-ngamuk gitu. Kenapa? Karena istri keilingannya yang ketiga. Walaka misluh. Engkau juga dapat yang semisalnya. Wah, itu malah gelut ikut jadi malah orang jadi akur itu. Gara-gara doa malah jadi doa yang menyakitkan bagi istri. Padahal doa baik ini. Yang sakit hati malah si istri gitu kan. Masya Allah. Nggih ngapunten Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nabi tadi berdoa. Nabi mendoakan kebaikan kepada mereka. 10, 11, 12, 13 tahun Nabi di Makkah. Setahun Nabi hijrah ke Makkah, ke Madinah. Niatnya apa? Biar jangan diganggu lagi sama orang-orang kufar Quraisy. Ternyata masih diganggu sama orang-orang kufar Quraisy. Udah jauh ini Nabi udah pindah ke Madinah, masih aja diganggu. Masih aja diganggu. Memang orang kufar Quraisy kelakuan yang enggak kata, pokoknya enggak terima banget gitu. Nabi udah pindah masih diganggu. Kenapa? Karena gara-gara Nabi pindah, akhirnya orang yang kemarin-kemarin sembunyi-sembunyi mau masuk Islam, sekarang berani terang-terangan dengan cara segera loncat pindah ke Madinah. Kalau kemarin-kemarin Nabi di Makkah kan yang takut ya takut aja. Nggak berani ngapa-ngapain. Takut terbuka. Sekarang karena Nabi pindah ke Madinah, oh ada tempat. Kalau begitu ya sudah terbuka saja. Ngaku Islam, pindah ke Madinah. Ngaku Islam, pindah ke Madinah. Orang kufar Quraisy nggak terima. Mengganggu. Tetap diganggu. Akhirnya masuk ke tahun kedua Hijriyah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an, Allah dawuh sama Kanjeng Nabi. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa annallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhrijuna min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Jadi diizinkan sekarang kata Allah untuk orang-orang yang dizolimi, diperangi, mereka diusir dari kampung halamannya, mendiarihim dengan alasan yang tidak dibenarkan, hanya karena satu sebab, gara-gara mereka berkata Tuhan kami Allah. Jadi hanya gara-gara mereka beriman, mereka terusir. Siapa ini? Ya Nabi dan para sahabatnya yang terusir dari kota Makkah. Tapi yang penting ayat selanjutnya Allah katakan, walaula daf'allahu an-nasa ba'dhum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalau sekarang tidak diizinkan, kan tadi kan Nabi udah lama kan? Udah 15 tahun. Sahabat datang sama Nabi, "Ya Rasul, masih ganggu. Ayo kita lawan. Mungkin kita kuat sekarang." Enggak, kata Nabi. Datang lagi, "Ya Rasul, kita lawan." Enggak, kata Nabi. Tak ada perintah dari Allah. Nabi enggak pernah mau melawan. Tapi tahun kedua ke tahun kedua hijrah turun ayat ini. Allah izinkan Nabi untuk berperang. Tetapi, nah ini yang penting, tujuan perangnya apa? Allah sampaikan, kalau sekarang tidak diizinkan satu orang membela diri atas orang lain, lahuddimat, niscaya akan hancur. Apa yang binasa? Apa yang rusak kata Allah? Lahuddiwat sawami'u wa biya'un wa salawatun
Wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Ada 4 tempat yang akan hancur. Disimbolkan dengan 4 tempat. 4 tempatnya apa? Saumah. Saumah itu gereja. Wa bi'un. Bi'un itu menara. Menaranya para rahib. Para rahib, para pendeta-pendeta. Wa sholawatun. Sholawatun itu sinagog. Tempat ibadahnya orang Yahudi. Wa masajidun. Baru kemudian masjid. Yuzkaru fiha ismullahi katsir. Masjid di mana nama Allah banyak disebut di dalamnya. Artinya apa? Sekarang Nabi dibolehkan perang sama Allah, tapi perangnya juga bukan kayak perang kita nonton anak-anak main game itu ya. Anak-anak main game itu kan pokoknya kalau namanya perang habis luluh lantak musuh gitu kan, sampai menguasai tempat. Bukan perang yang itu. Sekarang Nabi diizinkan membela diri. Tetapi Allah katakan, kalau kau tak diizinkan membela diri sekarang, yang rusak bukan cuma dirimu. Itu tempat-tempat ibadah yang macam-macam itu. Artinya apa? Bahkan dalam izin perang pertama kali. Ini ayat pertama kali perang dalam Al-Quran. Ayat yang pertama di dalam Al-Quran yang membolehkan Nabi untuk berperang. Ayat yang pertama membolehkan perang, maka ini menjadi dasar bagi semua peperangan lainnya yang dilakukan Nabi. Pada saat itu Allah perintahkan Nabi untuk menjaga hak orang lain. Bahkan hak sesama manusia, bahkan hak orang yang berbeda agama. Jadi pesan perang pertama kali dalam Al-Quran itu justru pesan damai. Bukan sebaliknya. Orang sing buah. Pesan perang pertama kali dalam Al-Quran itu justru pesan damai. Pesan di mana Nabi membela diri, mempertahankan hak, tapi pada saat yang sama juga menjaga ruang di sekitarnya. Menjaga orang di sekitarnya tak boleh kehilangan hak-hak kehidupannya. Bahkan bagi orang yang berbeda agama. Maka baru Nabi, akhirnya tahun ke-13, Nabi tahun ke-15. Kenabian, Nabi perang. Terjadilah perang Badar. Nah, sekarang kita lanjutkan cerita perang Badarnya. Selesai perang Badar, Nabi pulang dari perang Badar. Dan ini peperangan besar bagi umat Islam. Apa kata Nabi? Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru pulang kata Nabi dari jihad yang besar, yang kecil ke jihad yang lebih besar. Apa itu jihad yang lebih besar? Menahan hawa nafsu. Jadi perang yang sebesar itu kata Nabi kecil. Kecil itu. Ada yang lebih besar, yakni menjaga diri kita. Menjaga diri kita dari hawa nafsu, menjaga diri kita dari berbagai macam. Nah, oke. Baik. 15 tahun Nabi menunjukkan tentang keistiqomahan. Itu konsistensi Nabi. Konsistensi Nabi. Sesudah itu ya Nabi tetap konsisten. Apa buah dari konsistensi Nabi ini tadi? Buah dari konsistensi Nabi, ini perang besar. Perang Badar itu perang besar. Maka pada saat itu para malaikat turun membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jadi kalau kita mau tarik buah-buah kecil kita dalam kehidupan, kita sering dalam hidup juga berhadapan dengan hal yang sama. Tidak sebesar perang Badar, tapi ujian hidup kita itu kan macam-macam. Ujian kita untuk sabar, ujian kita untuk kuat ngibadah, sabar dalam ibadah. Ujian kita untuk sabar dalam taat. Ujian kita untuk sabar ketika dapat nikmat. Ujian kita untuk sabar ketika dapat musibah. Kan begitu, itu turun. Itu yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa. Oke, aku istiqomah, pokoknya gini. Ada cerita di kampung ini, Bang. Orang punya duit hari ini dapat gaji ke-13. Wah. Agak besar atau nanti deh gaji ke-13 Pak. Yang kecil-kecil saja dulu. Hari ini dia punya rizki 1 juta. Lalu kemudian dia sedekah 100.000. Wah. Oh, pasang tekad. Pokoknya mulai dari hari ini dan seterusnya tiap kali punya rizki yang min haitsu la yahtasib, yang di luar dari gaji rutin, aku akan sedekahkan 10%-nya. Wah. Istiqomah. Mau istiqomah gitu. Pokoknya gitu. Besok dapat rizki 1,5 juta. Sedekah lagi 150. Tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Dapat 7 juta. Mulai ngitung. 700 .
Oh gede ya ternyata. Ternyata gede ya 10% gitu. Gede ya 10%. Wah, mulai mikir gitu, mulai mikir. Ya, mulai mikir. Waduh nggak bisa konsisten ini ke 10%. Mulai mikir, opo meneh untuk 10 juta kan? Untuk 10 juta berarti sahabat berapa? 1 juta. Wah, mulai mikir keras ibu. Waduh, ini abot ini. Abot lagi. Abot tuturannya ini. Berat ini kalau oke. Ya, itu guyonan sederhana bagaimana? Konsistensi kita itu, istiqomah kita itu tidak hanya dituntut pada, jadi kita tidak hanya jadi istiqomah dalam sabar, istiqomah dalam taat, istiqomah dalam sabar itu sabar, istiqomah dalam sabar ketika mendapat rizki, istiqomah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam sabar ketika dapat musibah, gitu kan, istiqomah sabar ketika kita menjalani hidup, mencari nafkah dan seterusnya. Nah, pendeknya begini sederhananya. Istiqomah itu lawan yang paling berat dari istiqomah kita itu adalah ujian-ujian dalam hidup kita. Yang kadang-kadang ujian itu tidak kita persiapkan. Kita nggak mempersiapkan diri untuk ketemu ujian-ujian itu. Lah tapi ya ketemu. Itu yang membuat kita. Kalau sekedar pasang tekad itu semua orang bisa. Biasanya tiap tahun baru ya. Oke, tahun baru tahun ini aku pokoknya tekadku adalah bahwa tiap hari tidak akan ketinggalan sholat duha. Sholat duha, oke ini guyonan santri, ngapunten nggih para yai, para alim, ini guyonan santri. Wah, tidak akan ketinggalan sholat duha gitu kan. Padahal boro-boro sholat duha, subuhnya aja telat gitu kan. Jadi tapi ki santri Pak, iki santri ngapunten iki santri di pondok sing ora iso sembunyi gitu. Jadi santri biasa kalau subuhan jamaah kunutan gitu kan, subuh yang kunut, dilelah hari itu subuh telat. Orang sudah selesai sholat di masjid gitu kan, dia telat subuhan sendiri gitu kan di kamar. Tapi karena malu bilang subuh telat, ditanya teman, sholat apa jam segini? Sholat duha. Wah, sholat duha. Kan gampang kan? Ada solusinya. Alhamdulillah. Tapi karena biasa rakaat kedua langsung kunut, nggak sadar dia karena memang niatnya kan subuh, langsung kunut tuh. Sholat duha apa orang nganggo kunut. Sholat duha kok nganggo kunut wah. Jadi ketahuan kalau subuhnya sing telat gitu. Aslinya dia mau sembunyi gitu. Mau sembunyi. Masya Allah. Iya. Tekadnya gampang. Azamnya tak gampang dipasang di depan. Tapi yang berat nanti ujiannya macam-macam. Tiba-tiba harus berangkat kantor buru-buru. Biasanya sholat duha sebelum di kantor. Oke. Kalau gitu sholatnya di kantor. Tiba-tiba di kantor ada kerjaan banyak sekali. Wah, nggak bisa tinggalkan dan sebagainya. Azamnya pokoknya hari ini setiap hari aku akan pasang, pokoknya itu di rumah ada celengan. Saya punya tetangga dulu Pak Bu, itu konsisten sekali. Jadi di rumah dia, bukan di rumah, di toko. Itu juragan dia juragan minyak di tempat saya. Jadi di tempat dia itu ada kantong plastik, bukan kotak, di tembok yang hanya bisa dijangkau dan tak bisa dilihat. Dia istiqomah dan istiqomah benar itu. Tiap hari dia akan ambil tanpa melihat berapapun uang dari kotak uang sebelum dihitung. Jadi sore sebelum bubar, sebelum dihitung uang itu dia akan ambil dengan cara merem seberapa dapat lalu kemudian taruh di dalam plastik. Ya untung-untungan, kadang keambil yang merah, keambil yang biru, kadang keambil yang abu-abu. Ya saat ketemu, tapi enggak juragan minyak enggak ada yang abu-abu Pak. Juragan minyak itu isinya merah, biru, paling banter hijau ya Pak. Hijau apa? Hijau 20 ya. Hijau 20, yang coklat aja jarang kok. Ya coklat adalah 1-2. Coklat yang coklat. Lalu kemudian setiap orang datang juga begitu. Jadi itu kantong plastik isinya duit semua. Tapi nggak ada yang berani ngambil gitu kan. Setiap orang datang juga begitu. Ngambil saat ketemunya, saat genggam kasih orang. Itu kalau saat genggam dapat merah 5 ya alhamdulillah. Tapi saat genggam dapat coklat 5 ya segitu rizkinya orang dapat gitu. Nggak, ya gitu saja. Tapi istiqomah sekali tiap hari dia lakukan itu. Nah, begini. Kalau mau cerita sebagai penutup. Jadi azam untuk istiqomah itu gampang. Azamnya, tekadnya itu gampang. Tekadnya gampang. Tapi yang sulit menjaga konsistensinya. Baik dalam ketaatan atau apa. Apakah lalu kemudian kalau kita gagal konsisten, lalu kita gagal istiqomah? Kan gitu kan pertanyaannya. Aduh aku rasa istiqomah ya, karena gagal konsisten, gagal jaga nih. Nah menariknya begini. Kalau dalam kalkulasi bahasa jawabannya iya. Berarti kalau tidak konsisten kita gagal istiqomah. Udah punya tekad tapi nggak bisa. Kalau ingin merujuk kepada qaulnya para sufi. Jadi ilmunya para sufi. Para sufi mengajarkan.
cara kita menjalani ketaatan. Baik menjalankan ketaatan ataupun menjauhi keburukan. Itu kan menjalani ketaatan. Baik ketaatan kepada Allah maupun ketaatan dalam hubungan baik dengan sesama manusia. Mereka sebut cara itu dengan riyadhah. Riyadhah itu kalau literally kalau di pondok ya olahraga ya. Kalau di jadwal pelajaran anak pondok itu olahraga. Secara bahasa riyadhah itu maknanya latihan, exercise gitu, latihan itu. Kenapa jalan kita menjalani ketaatan atau menjauhi keburukan ini disebut dengan riyadhah? Karena pada dasarnya upaya kita untuk menjadi baik, upaya usaha kita untuk meninggalkan keburukan, bukanlah usaha yang selalu lempeng. Ya namanya juga latihan kan? Latihan tuh kadang sukses, kadang gagal, kadang sukses, kadang gagal. Tapi semuanya riyadhah. Dan riyadhah kita itu yang akan mengantarkan makom kita pelan-pelan naik. Begitu pula dalam menjaga keistiqomahan. Jadi orang yang memahami istiqomah, jalan untuk istiqomah itu sebagai riyadhah, dia tidak bermimpi untuk menjadi seorang yang sempurna. Enggak, bukan orang sempurna. Ini bukan cerita tentang orang sempurna. Keistiqomahan itu adalah cerita tentang orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya. Kadang gagal kembali lagi, kadang gagal kembali lagi. Itu yang ayat yang terakhir, sebelum ayat terakhir yang dibacakan oleh qari'ah tadi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang sudah berbuat fahisyah atau berbuat zalim kepada dirinya dengan berbuat keburukan, dzakarullah, lalu dia ingat kepada Allah, imannya nempel, lalu kemudian datang fastaghfiru lidzunubihim, mereka bersegera meminta ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan mereka sadar tak ada yang mengampuni dosa kepada Allah kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tak akan kembali lagi melakukan. Sementara kesadaran itu ada, sementara mereka mengetahuinya. Sementara pada saat yang sama iman kepada Allah itu yazid wa yanqus, turun naik. Jadi ketika iman itu turun, orang bisa jadi maksiat lagi. Tapi jaga iman itu naik, kembali lagi orang taubat. Artinya begini, kesimpulannya sederhana. Ketika kita bicara tentang istiqomah, kita bicara tentang diri kita yang dhaif, yang lemah, yang kadang bisa salah, tapi tak pernah larut dalam kesalahan. Kita bisa maksiat, tapi tak mau dikurung oleh kemaksiatan. Kita bersegera untuk keluar dalam batas kemampuan kita masing-masing. Kita bisa jadi hari ini teledor sholatnya, tapi tak lalu kemudian menikmati keteledoran, segera memperbaikinya. Hari ini kita lupa bersedekah, lalu kemudian enak juga ya, kantong nggak berkurang. Orang tak lalu kemudian larut dalam kesalahan yang terjadi. Tetapi istiqamah itu adalah jalan orang yang bisa salah, tapi segera melakukan koreksi. Jalan orang yang bisa lupa, lalu kemudian segera ingat. Dan mudah-mudahan dalam proses itu, sebagai penutup, ingatlah kita hadis tentang seorang yang sering diucapkan di banyak majelis nih, tentang seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang, lalu kemudian membunuh orang ke-100, tetapi lalu kemudian tak sampai dia pada titik pertaubatan, Allah Subhanahu wa taala jemput ajalnya. Allah panggil dirinya menghadap Allah, meninggallah dia tanpa sempat menyatakan pertaubatannya, berebutlah malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Kalau kita yang rebutan Israel gitu. So pusing dicabut duluan. Kata Malik dia masuk neraka, kata Ridwan dia masuk surga, maka diukur dia lebih dekat 1 jengkal kepada tempat dia mau menyatakan taubatnya, karena sebab itu dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kesempurnaan yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah, tetapi diri yang awas. Ketika salah segera taubat, ketika salah segera diperbaiki, ketika lupa segera ingat. Apakah besok sesudah itu kita masih bisa lupa? Masih. Apa besok sudah itu kita masih bisa salah? Masih. Tetapi setiap kali kita turun, maka segera naikkan. Turun, segera naikkan. Turun lagi, segera naikkan. Mudah-mudahan akhirnya, ujungnya,
Dalam proses itu Allah anugerahkan kita semua husnul khatimah. Dan kita percaya konsistensi kita untuk terus memperbaiki diri dengan segala kesalahan dan kekurangan akan dicatat oleh Allah. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, kata Allah. Maka beri kabar gembira kepada mereka tentang surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Allah janjikan kepada kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya hamba-hamba yang senantiasa bisa istiqomah dalam kebajikan, senantiasa menjaga diri dari kekurangan, senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan baik yang kita ketahui maupun tidak, dari segala kesalahan dengan sesama manusia, bersihkan hubungan kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan tak ada hak sesama manusia yang mengganjal jalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma iftah lana abwaaba kulli khair fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa anta 'alamu wa anta 'allamul ghuyub wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli 'asir fa innaka taysira kulli 'asir 'alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan taftahu lana biha abwabar rizqi war ridha wat taysir wa tughliqu 'anna biha abwabad dhayqi wat ta'sir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arzuqna warzuq auladana wa talabatana wa ahlana. Allahumma arzuqna warzuq auladana wa talabatana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Nggih salah khilaf kula mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kula pribadi dan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan mobil khusus ini jadi nasihat, jadi wasiat bagi kula dan panjenengan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dalam tali silaturahmi hingga ajal menjelang kita dalam kasih sayang sesama manusia untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Ahmad Raufik MA PhD yang telah memberikan tausiah yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Dan satu pesan dari Ustadz Ahmad Raufik yang selalu saya ingat yaitu semoga kita selalu diberikan konsistensi untuk terus memperbaiki diri. Dan dengan demikian seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini telah selesai. Semoga acara pada kesempatan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.